Selamat datang kembali di sesi kupasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau bedah bab pertama dari buku Mel Robbins, The 5-Second Rule. Judul babnya aja udah bikin penasaran ya, 5 detik untuk mengubah hidup Anda. Betul. Sumber kita spesifik banget, cuma bab 1 ini aja. Kita mau coba gali nih, apa sih inti aturan 5 detik ini? Dan beneran bisa secepat itu bikin perubahan? Iya, klaimnya memang kedengarannya wow gitu ya, 5 detik. Mm-mm. Tapi Mel Robbins, penulisnya, dia bilang ini bukan gimmick. Ini katanya berdasar pengalaman dia sendiri dan semacam sains sederhana lah soal gimana kita ambil keputusan. Oke. Intinya tuh ada momen krusial banget, cuma 5 detik sebelum otak kita mulai cari-cari alasan buat nggak ngelakuin sesuatu. Jadi bab ini cerita asal-usulnya dan gimana orang lain juga pakai. Dan cerita pribadinya kan lumayan dramatis ya. Dia bilang aturan ini muncul pas hidupnya lagi, wah berantakan banget. Nikahan, duit, karir, PD-nya anjlok. Banget. Sampai bangun dari kasur aja susah katanya. Dan lucunya mulanya dari hal sepele banget. Berantem sama tombol snooze alarm pagi. Persis. Dari situ tuh mulainya. Terus berkembang jadi apa yang dia sebut teknik metakognisi. Metakognisi. Gimana tuh? Ya, intinya kayak cara buat ngakalin otak kita sendiri. Kita jadi sadar ada jeda pendek antara niat mau ngelakuin sesuatu sama munculnya keraguan. Ah, jeda itu ya. Nah, dia klaim aturan simple ini, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 terus gerak, itu bantu dia balikin keadaan. Dari finansial amburadul jadi oke, hubungan membaik, cemasnya reda, sampai jadi pembicara sukses. Jadi ini bukan soal apa yang diubah, tapi lebih ke gimana cara mulainya. Menarik. Jadi intinya ganti kebiasaan overthinking gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ganti dengan dorongan buat langsung action. Stop ragu-ragu sebelum keburu mikir macam-macam. Kedengarannya sih simple, tapi apa beneran bisa buat hal-hal gede juga? Nah, itu dia klaimnya. Katanya universal. Di buku ini, dia kasih banyak contoh banget. Contohnya apa aja tuh? Macam-macam. Ada Margaret yang maksa diri ke gym, terus Mal yang akhirnya berani ngomong sama bosnya. Ada juga Laura, ini keren, dia naikin penghasilan sambil kuliah. Terus Ken jadi berani networking. Wow. Bahkan ada Jenna yang jadi lebih sabar, ngurus anak sambil mulai jualan. Tim salesnya Crystal jadi nomor 1. Sampai yang lebih berat kayak Bill berhenti minum, atau Mark yang akhirnya bikin yayasan impiannya. Gila, luas banget ya cakupannya. Dari kebiasaan kecil sampai keputusan hidup. Tapi gimana caranya satu aturan simpel gitu bisa nyembuhin banyak masalah beda-beda gitu? Apa rahasianya? Menurut Robbins nih, aturannya itu nggak ngefek ke masalahnya langsung, tapi ke Anda, ke diri kita sendiri. Maksudnya? Aturan ini kayak tombol start buat kemauan kita. Mendorong kita ambil tindakan berdasarkan insting atau niat baik sebelum rasa takut atau ragu itu ngambil alih. Ini soal bangun apa yang dia sebut keyakinan sejati. Keyakinan sejati? Iya, lewat tindakan nyata. Sekecil apapun itu, prosesnya yaitu tadi, 5, 4, 3, 2, 1, terus gerak. Harus ada gerakan fisik katanya. Oh, jadi kuncinya di 5 detik itu ya? Jeda antara kepengen sesuatu sama otak mulai nyabotasenya. Tepat. Analoginya soal ikan yang nggak sadar ada di air itu juga pas ya. Kadang hal paling dasar, kayak kecenderungan kita nunda karena ragu, malah paling susah kita sadari. Betul banget. Kesadaran soal jendela 5 detik itu intinya. Keputusan di momen singkat itu, kata buku ini, fondasi perubahan. Kita sering mikir kan, perubahan tuh butuh motivasi gede, rencana matang. Iya, biasanya gitu mikirnya. Tapi argumennya di sini, perubahan itu justru dimulai dari keberanian-keberanian kecil setiap hari dalam 5 detik itu. Jadi ini semacam otot keberanian gitu ya, yang perlu dilatih terus. Mungkin kita semua pernah ya ngelakuin tanpa sadar, kayak cerita Catherine itu yang tiba-tiba mutusin mau ngasuh keponakannya. Itu kan keputusan gede, dalam sekejap. Bisa jadi banget. Yang menarik buat kita renungkan kan, gimana tindakan mikro yang dipicu hitungan mundur simple, diklaim bisa kasih dampak makro. Ini kayak nantang kita buat lihat potensi perubahan itu bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang bisa kita aktifin dari dalam diri, sekarang juga. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang lagi dengerin, kekuatan buat mulai berubah, itu mungkin udah ada di dalam diri Anda. Cuma perlu dipicu aja.
Dan pemicunya sederhana. 5, 4, 3, 2, 1, terus bergerak. Lakukan sesuatu secara fisik, jangan cuma dipikirin. Nah, ini jadi pertanyaan refleksi yang penting nih. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, mungkin seminggu terakhir ini aja. Ada nggak momen 5 detik di mana keraguan bikin Anda berhenti ngelakuin sesuatu yang mungkin sebenarnya penting buat Anda? Dan sebagai pemikiran akhir buat Anda bawa pulang, kalau beneran Anda bisa mulai mengubah hidup Anda dalam 5 detik, keputusan kecil apa? Satu aja deh, yang bakal Anda ambil hari ini pakai aturan 5, 4, 3, 2, 1 ini.